Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam di sini dan tentunya di channel Ahali Hamidi. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam belajar khat atau yang biasanya disebut kaligrafi Arab. Video yang agak berbeda sih dari biasanya, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya banyak juga yang tanya ke saya, "Bang, belajar khat alatnya apa saja bang? Bang, opoan alatnya? Bang, saya pengen belajar tapi gak ngerti apa alatnya. Bang, dan lain-lainnya." Oke, karena itulah video ini akan kami buat. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja. Jadi, alat pertama yang kalian harus siapkan adalah kolam atau pena. Nah, pena dalam kaligrafi sendiri itu agak berbeda bentuknya teman-teman. Ya, agak berbeda dari pena-pena seperti biasanya. Kalau pena seperti biasanya kan dia pen instan, jadi tanpa kita menyelupkannya di tinta, dia sudah bisa mengeluarkan tinta. Nah, sedangkan ini bentuknya kalau orang belum pernah lihat agak kelihatan unik sih ya. Dia cuma berupa kayu, ya. Ini kayu teman-teman, semacam bambu, tapi bukan bambu. Ini namanya tumbuhan pakis ya kalau orang-orang bilang. Nah, peralatan ini biasanya disebut andam di kalangan kaligrafer Indonesia. Bukan hanya ini bentuknya, ada banyak sekali macamnya andam di Indonesia. Bisa teman-teman lihat seperti yang ada di atas yang sudah saya jajarkan dengan rapi ya. Ada misal yang berbentuk seperti ini, kemudian juga ada yang berbentuk seperti ini, yang ketiga ada yang seperti ini, yang keempat, yang kelima. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya, sudah lumrah di penglihatan teman-teman. Ya, benar, ini memang bambu teman-teman, tapi bukan bambu sembarang bambu. Ini bambu kuning ya. Jadi bambu kuning ini agak berbeda dengan bambu seperti biasanya ya. Oke, kemudian ada juga yang berbentuk seperti ini, ada juga yang berbentuk seperti ini. Jadi ada banyak teman-teman ya, tapi untuk pemula kami sarankan memakai yang seperti ini terlebih dahulu. Oke, tapi kalau mau pakai yang seperti ini juga nggak apa-apa sih ya, terserah kalian lah. Oke, kalau kalian mau lebih detail lagi info dari macam-macam andam ini, silahkan komen di bawah, nanti akan kami buatkan di next video lah. Oke, lanjut alat yang kedua. Yaps, benar sekali, alat yang kedua yakni tinta. Tinta yang biasanya dipakai oleh kaligrafer itu biasanya tinta khusus teman-teman ya. Tinta khusus untuk kaligrafi. Biasanya di kemasan tinta itu ada tertera tulisannya seperti ini teman-teman ya. Bisa lihat di sini ada tulisan kaligrafi liquid ink. Nah, itu berarti untuk kaligrafi ya. Ini namanya tinta Jepang teman-teman. Awalnya saya juga nggak tahu ini kenapa dinamai tinta Jepang, karena bagi saya tulisan yang tertera di kemasan tinta ini, saya nggak tahu teman-teman ini Cina, Jepang, Korea atau yang lainnya, saya nggak tahu. Cuma ikut sama teman-teman, oh ini tinta Jepang. Tapi setelah mengulik-ngulik tinta ini, kenapa ini dinamai dengan tinta Jepang? Ternyata di balik kemasan ini ada tulisannya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya
made in Japan. Nah, berarti ini tinta Jepang. Nah, biasanya yang saya pakai ini teman-teman, enak untuk dibuat nulis, jadi tidak menggumpal, nggak terlalu cair juga, jadi enak lah kalau dibuat nulis. Oke, next, alat yang ketiga. Iya, bener, ini kertas teman-teman ya. Jadi alat yang wajib teman-teman punya sebelum belajar khot yaitu kertas. Sebenarnya mau pakai kertas jenis apapun tidak masalah teman-teman. Cuman lebih enaknya di sini saya sarankan untuk memakai kertas art paper yang 80 atau 85 gram. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini kertasnya sangat tipis teman-teman ya, dan agak mengkilap gimana gitu. Ya, kalau teman-teman pernah lihat kertas kalender, nah yang ini tuh jenis tipisnya teman-teman, yang 80 atau 85 gram. Kenapa saya menyarankan memakai kertas yang berukuran 80 atau 85 gram? Soalnya sepengalaman saya selama saya belajar khot, kertas ini kalau dibuat menulis enak dan nyaman. Iya, seperti kamu lah. Oke. Lanjut, alat yang keempat, pernak-pernik. Kenapa saya menyebutnya pernak-pernik? Karena alat ini merupakan pelengkap dari ketiga alat yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi alat-alat yang akan saya sebutkan ini merupakan pelengkap dari kolam atau andam, pelengkap dari tinta, pelengkap dari kertas. Salah satunya yakni tempat tinta. Tempat tinta ini berfungsi sebagai wadah tinta ya. Namanya juga wadah tinta ya teman-teman. Jadi dibuat untuk menampung tinta. Tempat tinta ini biasanya tempat kosmetik teman-teman. Jadi yang bagi perempuan mungkin di rumah punya tempat kosmetik ya. Jadi kalau kosmetiknya sudah habis, jangan dibuang teman-teman ya, dimanfaatkan, difungsikan maksud saya sebagai tempat tinta. Yang begini juga bisa, oke lah. Nah, yang selanjutnya ada maktok teman-teman. Fungsi alat ini adalah sebagai pemotong, tempat pemotong kolam. Jadi fungsinya seperti ini teman-teman. Nah, penumpang dari kolam untuk memudahkan teman-teman memotong kolam nantinya. Oke, kemudian alat selanjutnya ada pensil, ada pena, kemudian ada penggaris, ada apalagi ya, cutter ya, cutter teman-teman. Jadi alat-alat itu merupakan pelengkap yang harus teman-teman punyai sebelum belajar khot. Oke, jadi itu teman-teman alat-alat yang kalian harus siapkan sebelum belajar khot. Semoga info tadi mencerahkan teman-teman semua, semoga bermanfaat dan belajar khotnya lancar, istiqomah, dan diberi kesabaran, karena orang yang belajar khot itu butuh kesabaran yang lebih ya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.